secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi jumpa dengan saya. Pada video kali ini kita akan mengapresiasi sebuah cerpen angkatan Balai Pustaka, yakni cerpen Salah Pengertian karya M. Kasim, melalui pendekatan struktural. Nah, bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya, apa itu pendekatan struktural? Pendekatan struktural adalah salah satu pendekatan dalam penelitian sastra yang menekankan unsur intrinsik dan hubungan antar unsur tersebut sebagai unsur pembangun karya sastra. Hal ini selaras dengan pendapat salah satu pakar yang mengatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan dan keterjalinan berbagai unsur yang secara bersama-sama membentuk makna. Namun, pada video ini kita hanya menganalisis 3 unsur intrinsik, yakni tema, tokoh, dan amanat, serta hubungan antar ketiga unsur tersebut dalam sebuah cerpen angkatan Balai Pustaka yang berjudul Salah Pengertian karya M. Kasim. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui cerpen ini, berikut sinopsis dari cerpen Salah Pengertian. Cerpen ini mengisahkan tentang salah pengertian atau kesalahpahaman yang muncul dalam interaksi sosial di antara dua orang yang berbeda etnis atau suku dan bahasa. Awalnya, Maya, yaitu tokoh yang berasal dari Minangkabau yang merantau ke kampung Mandailing. Setelah sebulan di kampung Mandailing, sedikit ia sudah bisa memahami bahasa di sana. Tokoh Maya adalah seorang Minangkabau asli, sehingga ia dalam berinteraksi memakai bahasa asalnya karena ia juga baru tinggal belum lama di sana. Ketika harga karet mahal, Maya bekerja di kebun salah satu warga asli kampung Mandailing tersebut yang bernama Sabtu. Sehingga pertemuan antara Maya dan Sabtu, mereka berbicara menggunakan bahasa aslinya masing-masing. Oleh karena itu, mereka hanya menebak-nebak makna dari interaksi keduanya untuk saling memahami maksud masing-masing. Suatu hari, Maya dan Sabtu, mereka pergi ke kebun untuk menyadap karet dan istri si Sabtu juga ikut. Keduanya membagi area kebun untuk memulai pekerjaan. Singkat cerita, Maya tiba-tiba kembali sehingga Sabtu bertanya mengapa Maya kembali lagi. Lalu Maya menjawab, "Babia di situ." Biar si Sabtu yang mendengar jawaban Maya tiba-tiba saja langsung panik dan berlari. Nah, melihat gelagat si Sabtu yang langsung panik dan berlari, maka Maya pun ikut berlari di belakangnya. Mendengar teriakan si Sabtu suaminya, istrinya pun ikut berlari. Karena kebun orang kampung Mandailing berdekatan, tentu saja orang-orang kampung yang juga sedang bekerja di kebunnya, ketika melihat mereka berlari, maka orang-orang kampung heran dan bertanya kepada si Sabtu mengapa mereka berlari. Lalu si Sabtu menjawab, "Babiat," dengan nafas yang terengah-engah. Sontak, warga kampung langsung menuju ke kebun si Sabtu dengan membawa senjata. Lalu warga kampung bertanya lagi kepada Sabtu, di mana harimau yang mereka lihat? Tetapi Sabtu menjawab, bukan dia yang melihat, melainkan Maya yang melihatnya. Nah, ketika Maya ditanyai warga kampung, Maya pun heran dan menjawab dengan bahasa Minang bahwa dia tidak ada melihat harimau. Ternyata telah terjadi salah pengertian di antara Maya dan Sabtu. Maya mengatakan biak yang artinya basah dalam bahasa Minang, sedangkan Sabtu mengartikannya biat yang artinya harimau dalam bahasa Mandailing. Sehingga keduanya dan warga kampung kecewa mendengar hal itu, tetapi akhirnya peristiwa itu membuat mereka semua tertawa geli. Nah, teman-teman, setelah mengetahui cerpen ini mengisahkan tentang apa, selanjutnya kita bahas dulu nih apa tema dari cerpen ini. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang ada serta amanat yang terkandung dalam cerpen ini. Pertama, tema. Tema dalam cerpen Salah Pengertian
yaitu tentang kesalahpahaman atau salah pengertian yang muncul dalam interaksi sosial di antara dua orang yang berbeda suku atau etnis karena adanya perbedaan bahasa. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Pertama, Maya. Tokoh Maya berasal dari Minangkabau. Ia merantau ke kampung Mandailing dan baru tinggal selama 1 bulan di sana. Tokoh Maya digambarkan sebagai tokoh Toto, yakni tokoh penutur asli Minangkabau. Yang kedua, si Sabtu. Tokoh Sabtu merupakan salah satu orang kampung Mandailing asli. Tokoh Sabtu juga digambarkan sebagai tokoh Toto, yakni penutur asli Mandailing. Yang ketiga, istri si Sabtu. Nah, istri si Sabtu tidak digambarkan dengan jelas penokohannya, tetapi dalam cerita dia juga ikut berlari bersama Sabtu dan Maya tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang terjadi. Yang keempat, orang-orang kampung. Orang-orang kampung pada cerita ini masih memiliki karakter saling tolong-menolong yang dapat dilihat dari tindakan mereka yang langsung pergi bersama-sama ke kebun si Sabtu dengan membawa senjata. Nah, setelah mengetahui tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ini, selanjutnya kita bahas amanat yang terkandung dari cerpen Salah Pengertian. Pertama, amanat tersurat. Pada cerpen ini terdapat amanat tersurat, yakni meskipun terjadi salah pengertian dalam interaksi sosial di antara dua orang yang berbeda etnis dan bahasa, yang terkadang juga menimbulkan pergulatan atau pertengkaran, tetapi pada akhirnya akan berdamai kembali karena kesadaran kedua pihak yang telah sama-sama salah mengerti. Hal ini tergambar pada kutipan cerpen berikut ini. Yang kedua, amanat tersirat. Pada cerpen ini terdapat amanat tersirat, yakni perbedaan suku, etnis, dan bahasa yang ada dapat menjadi faktor munculnya konflik dan perpecahan, tetapi dapat pula menjadi pemersatu dan mempererat persatuan. Tergantung kepada kita yang menyikapi perbedaan itu, juga kesadaran kita terhadap perbedaan yang ada. Cerpen ini menggambarkan keberagaman negara kita, yakni Indonesia. Nah, setelah mengetahui tema, tokoh, dan amanat dari cerpen ini, selanjutnya kita bahas keterkaitan dan hubungan antar ketiga unsur intrinsik tersebut. Yang pertama, tema dan tokoh. Setiap fiksi harus mempunyai dasar atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Penulis melukiskan watak para tokoh dalam karyanya dengan dasar tersebut. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa tema ini merupakan hal yang paling penting dalam seluruh cerita. Suatu cerita yang tidak mempunyai tema tentu tidak ada gunanya. Selanjutnya, tokoh-tokoh cerita, khususnya tokoh utama. Tokoh adalah pembawa dan pelaku cerita, pembuat, pelaku, dan penderita peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Dengan demikian, sebenarnya tokoh-tokoh cerita inilah yang bertugas untuk menyampaikan tema yang dimaksudkan oleh pengarang. Nah, dari kedua pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa tema yang menyatukan semua unsur intrinsik juga menjadi dasar dalam membentuk tokoh penokohan dalam cerita. Pada cerpen Salah Pengertian, tokoh Maya adalah tokoh Toto, yakni penutur asli Minangkabau. Sedangkan tokoh Sabtu adalah tokoh Toto, yakni penutur asli Mandailing. Sehingga Toto bertemu Toto di mana keduanya berbicara dengan bahasa sendiri-sendiri, tentulah logis jika terjadi salah pengertian di antara keduanya. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan itu dalam berinteraksi berbeda, dan mereka hanya mengandalkan tebak-tebakan sepintas untuk memahami maksud satu sama lain. Jika keduanya tidak digambarkan sebagai tokoh yang toto atau penutur asli dialek masing-masing, maka tema salah pengertian atau kesalahpahaman yang muncul dalam interaksi sosial di antara dua orang yang berbeda suku atau etnis karena adanya perbedaan bahasa tidak akan tersampaikan. Pada akhirnya, cerita tersebut tidak akan hidup. Oleh karena itu, dalam sebuah cerita, tokoh merupakan penyampai tema secara terselubung atau terang-terangan melalui konflik yang dialami, ditimbulkan, atau ditimpakan kepada tokoh.
Sedangkan tokoh orang-orang kampung dan istri si Sabtu adalah tokoh-tokoh tambahan yang membantu mendukung peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan tema cerita. Yang kedua, hubungan tema dan amanat. Menurut Sujiman, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui karyanya kepada pembaca, berupa ajaran moral. Oleh karena itu, tidak ada karya sastra yang tidak memiliki amanat. Akan tetapi, amanat tercermin dalam tema cerita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, jadi teman-teman dalam menyampaikan tema cerita secara bersamaan, pengarang secara sadar atau tidak juga ingin menyampaikan amanat berkaitan dengan tema tersebut. Nah, pada cerpen salah pengertian melalui tema yang disampaikan tentang kesalahpahaman atau salah pengertian yang muncul dalam interaksi sosial di antara dua orang yang berbeda suku atau etnis karena adanya perbedaan bahasa, mencerminkan amanat baik tersirat dan tersurat yang kita bahas sebelumnya. Yang ketiga, hubungan amanat dan tokoh. Hubungan amanat dengan tokoh memang keterkaitannya tidak secara langsung, yakni di antara amanat dan tokoh itu diikat oleh alur atau plot yang dialami oleh tokoh. Nah, dari peristiwa yang dialami tokoh dan tindakan tokoh itulah muncul amanat yang ingin disampaikan penulis, baik secara tersurat maupun tersirat. Misalnya pada cerpen ini, ketika si Sabtu, Maya, istri si Sabtu, dan orang-orang kampung yang terlibat dalam peristiwa kesalahpahaman dari interaksi Maya dan Sabtu tidak menjadikan peristiwa tersebut untuk menimbulkan konflik yang tidak berarti. Tetapi mereka semua tertawa bersama dengan menyadari bahwa adanya salah pengertian yang terjadi antar dua orang yang berbeda etnis atau suku. Nah, selanjutnya teman-teman, pada cerpen ini juga terdapat kutipan yang menceritakan pergelutan dan pergulatan antara orang Mandailing dan orang Minangkabau karena salah pengertian yang juga terjadi sebelum peristiwa si Sabtu dan Maya. Meskipun sempat adanya pergulatan, pada akhirnya mereka juga berdamai karena menyadari bahwa mereka sama-sama salah pengertian. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa tema, tokoh, dan amanat saling berhubungan. Tema sebagai unsur sentral yang mengikat unsur intrinsik lainnya. Tema menjadi dasar penokohan tokoh dan mencerminkan amanat. Tokoh bertugas sebagai penyampai tema melalui peristiwa yang dialami. Melalui tindakan tokoh yang ditimpakan peristiwa sebagai gambaran dalam cerita yang memunculkan amanat. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.